Shalom, selamat pagi yang menginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan Carpe Diem Hakebim Yangrek, hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Wende nomor 403 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang iman, tentu kita berbicara tentang apa yang tidak terlihat. Seorang yang mengatakan bahwa dia melihat dengan beriman itu bukan iman. Itu adalah suatu hal yang lain. Setiap orang memerlukan kekuatan dalam hidupnya. Kekuatan tersebut dapat dijadikan pegangan, patokan, sumber pengharapan dalam menjalani hidup. Dengan kekuatan yang ada, setiap orang dimampukan untuk tegar menghadapi kenyataan yang terjadi. Ia dapat menjalani apa yang diyakininya dengan kesungguhan dan sukacita, sampai pada sebuah kondisi di mana seseorang berenang dan hampir hanyut. Sehelai benang pun akan dipegangnya, karena dia merasa itu dapat membantunya sedikit banyaknya. Amangin yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan sejati yang dimiliki orang percaya adalah iman. Imanlah yang membuat dia percaya kepada Allah dan berkarya dalam kehidupan. Iman juga yang diajarkan oleh Abraham ketika dia dipanggil dan memberikan apa yang menjadi bagian dari yang dikatakan dari firman Tuhan. Saya teringat dengan kondisi di mana Abraham pernah meragukan janji Tuhan, di mana ia sedang bergumul tentang apa yang menjadi keinginan hatinya untuk memiliki anak. Di sisi lain, dia dipertemukan ketika Allah meminta anaknya. Abraham seakan-akan tidak sulit untuk memberikan itu dalam firman Tuhan. Namun jika kita mendalami sebuah kondisi, mungkinkah Abraham tidak memiliki sebuah pertimbangan ketika Allah meminta anak yang selama ini ditunggunya, dan keputusannya akhirnya memberikan, dan di mana Allah telah menggantikannya, sudah ada kambing domba yang telah dipersiapkan. Akhirnya kita bertemu dengan sebuah konteks besar di mana ada komentator iman dengan pelaku iman, yang adalah pelaku iman yang kemudian digerakkan apa yang diimaninya sebagai tindakan iman. Sedangkan komentator iman yang hanya berhenti di berkomentar tanpa melakukan apa yang ia imani. Hemat saya mengatakan, banyak tokoh dalam hidup kita yang kita jadikan sebuah pelajaran, sampai pada sebuah tokoh Nuh yang menggambarkan Nuh dan keluarganya pun dikelilingi dengan komentar negatif tentang imannya. Mereka tidak bergerak untuk melakukan tindakan iman sebagaimana dilakukan oleh Nuh dan keluarganya. Namun mereka percaya bahwa ketika mereka membuat bahtera, mereka sedang mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Dengan demikian, kunci dari apa yang dikatakan firman Tuhan bukan terletak dari apa yang mampu kita lakukan, bukan juga dari apa yang telah kita pikirkan, tapi sebuah konsekuensi dari sebuah tanggung jawab, di mana iman harus diletakkan pada dasar yang benar. Iman yang baik, iman yang sehat, iman yang bertumbuh adalah iman
yang memampukanmu untuk melihat pengharapan dan membuahinya sebagai buah perjuangan di mana Tuhan telah memilihmu, mempersiapkanmu, dan Tuhan juga telah merancang sukacita dan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Boleh saya ajak kita semua, biarlah iman itu bukan hadir karena dia percaya, tapi karena ia bergumul dan mendapati sebuah pengalaman. Iman yang teguh adalah keyakinan yang kuat pada Allah. Dalam situasi apapun, dia tidak bergeser. Dia tidak akan pernah meninggalkannya. Karena dia tahu bahwa Tuhan mendengarkan doanya dan mampu menjawabnya. Di saat yang sama, Allah sedang bekerja sebelum kita bekerja. Iman yang kuat adalah menyertakan Allah dalam pekerjaan harian dan mengatakan kepada banyak orang, iman yang teguh adalah anugerah, sumber kekuatan dan pengharapan untuk kita pakai di tengah badai kehidupan dan perjuangan kehidupan, karena ia pun telah menganugerahkan keselamatan itu dalam kepastian, dan imanlah yang membuat kita mengenal Allah. Bersyukurlah, rayakanlah dalam kehidupanmu, dan nikmati pengalaman-pengalaman sesulit apapun bersama dengan Tuhan, untuk besok diceritakan kepada generasi sebagai warisan terbaik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami memiliki dasar, dan dasar yang kami pakai adalah untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan kematangan untuk kepastian akan keselamatan yang dari Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai. Amin.